Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini dengan qudrah inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan satu kegiatan, satu panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat. Yang insyaallah mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah salat Jumat ini menjadi sebuah ciri dan tanda kita dari keimanan yang kita miliki, dari ketakwaan yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan fadilah, keistimewaan dari kita melaksanakan salat Jumat, yakni menjadi sebuah kifarat, penghapus dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Salat dan salam semoga tersampaikan pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama khatib berwasiat pada diri sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah mudah-mudahan dengan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia dari Allah adalah mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib di kesempatan ini diberikan materi terkait dengan akhtar syirik, tentang bahaya tentang kesyirikan. Kalau kita membahas tentang kesyirikan, jamaah Allah, tentu banyak yang harus kita gali. Tidak cukup di mimbar ini semata. Minimal kita ulas sedikit dari perkara yang sering kita baca, dari kalimat thayyibah yang sering kita lantunkan pada Allah Subhanahu wa taala, dari zikir-zikir yang kita baca. Ada satu kalimat thayyibah yang luar biasa, yakni kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Sering kita artikan dengan kata tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kalimat tahlil tersebut, di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut dimulai dengan kalimat la. Tidak setiap arti la itu diartikan jangan. Karena menurut bahasa, la itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada la nahi, bentuknya adalah larangan. Biasanya ini menjajam. Dalam ilmu nahwiyah dikatakan pengikutnya setelah kalimat la itu adalah jajam, artinya sukun. La tashrab, janganlah kalian minum. Jadi ketika setelah kalimat la yang pertama, lam alif, maka di sana ada sukun. La tashrab, janganlah kalian minum. Adapun yang kedua, la itu pengertiannya adalah la nafiyatul jinsi, menafikan segala bentuk jenis. Ini biasanya menggunakan fathah. La ilaha. Maka ibadah rahmatullah, ketika kita membaca kalimat la ilaha itu jangan disukunkan. Kalau kita sukunkan maka artinya akan berbeda. La ilaha. Contohnya seperti itu. Maka ketika diartikan la ilaha, dan memang biasanya jemaah setelah itu biasanya ada
fi'il kalau menggunakan nahi. Tidak boleh kita sukunkan, karena kalau kita sukunkan maka artinya akan berubah menjadi nahi. Maka membacanya adalah kalimatnya harus tegas, la ilaha, maka artinya tidak ada. Dalam buku tauhid Ikhwatul Rahmatullah, orang yang sudah berikrar, orang yang sudah membaca kalimat tauhid, orang yang sudah melafalkan kalimat la ilaha illallah, maka para ulama menyebutkan pada kita konsekuensi atau muqtadiyah, konsekuensi dari orang-orang yang sudah membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia harus menafikan minimal 4 perkara. Dia harus menghilangkan, meniadakan, membuang 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama adalah ilaha. Apa yang dimaksud dengan ilaha? Ilaha adalah ma qasadtahu bi syai'in min jalbi khairin aw daf'i syarrin fa anta muttaqidahu ilahan. Yang pertama jemaah, yang mesti kita hilangkan ketika kita sudah membaca kalimat la ilaha illallah, ketika kita sudah meyakini kalimat la ilaha illallah tidak ada yang berhak untuk disembah, maka orang itu mesti menghilangkan ilaha. Ilaha adalah satu perkara yang dimaksudkan, yang diyakini oleh kita. Maqasadtahu bi syai'in, apapun perkaranya. Bisa perkara yang abstrak, bisa perkara yang nyata, yang konkret. Yang berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda. Kita punya keyakinan, kita punya tujuan bahwa perkara itu bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Kalau kita meyakini, maaf jemaah Allah, kalau kita meyakini benda ini misalkan, benda ini punya fadilah, punya keyakinan, oleh kita diyakini benda ini bisa mendatangkan kebaikan atau bisa menghilangkan keburukan, fa anta muttaqidahu ilahan, maka engkau sudah menjadikan ilah, maka engkau sudah menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah menuhankan benda ini. Kalau dulu kita mengenal, maaf, orang tua sering menyebutkan ada alim atau dengan kali jimat bahasanya. Bisa jadi tulisan-tulisan yang terpampang di pintu kita, di atas pintu kita ditulis. Kenapa? Kita punya keyakinan bahwa benda itu bisa menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan. Fa anta muttaqidahu ilahan. Bisa jadi itu adalah sebuah ilah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mesti kita hilangkan jamaah Allah adalah andad, tandingan. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalau kalian menjadikan tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tandingan di sana disebutkan majadabaka min andinil Islam. Yang dimaksud dengan andad adalah sesuatu yang bisa mengalahkan kita dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bisa mengalahkan kita dari sesuatu yang akan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Andad, la taj'alu lillahi andadan, janganlah kau menjadikan andad, tandingan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya banyak. Bisa jadi sesuatu yang kita cintai. Kalau Al-Quran surah At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan pada kita, andad itu bentuknya bisa saja min malin, min ahlin, min maskanin. Bisa jadi andad itu adalah keluarga kita. Bisa jadi andad itu siapa? Harta kita. Bisa jadi jabatan kita. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Kalau seperti itu gambarannya. Bisa jadi orang tua kita, anak kita, sesuatu yang bisa mengalahkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang mesti kita hilangkan adalah andad. Yang ketiga yang mesti kita hilangkan adalah arbab. Kalau kita buka kamus jemaah Allah, arbab itu adalah sesuatu, kalau dalam Al-Quran digambarkan biasanya salah satu di antara bentuk penyelewengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Arbab itu memang asal katanya adalah mereka orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang paham, mereka orang-orang yang dihormati, mereka orang
tetapi muncul pada diri kita karena kecintaan, karena mahabbah yang dimilikinya ini melampaui batas, over. Atau dengan kata lain, arbab itu kalau kita bahasa sekarang adalah kultus, mendewakan seseorang. Arbaban min dunillah. Ini kita bisa buka dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-31. Kalau tadi At-Taubah 24, maka di ayat 31 Allah sebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya, mereka menjadikan para pendeta-pendetanya sebagai arbaban min dunillah, tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang pun sama, jangan kalau di khutbah kemarin saya sampaikan juga sama. Ya. Pada masa sekarang mungkin karena kita masanya kampanye, ya, masanya di pilpres, banyak dukungan dan sebagainya, maka hati-hati bisa jadi kita terjerumus masuk dalam kategori arbaba min dunillah, mendewakan, mengkultuskan. Tidak mungkin apa yang kita dukung itu berbuat salah. Karena satu di antara ciri-ciri orang mengkultuskan adalah ketika dia berbuat salah dia bela habis-habisan. Dengan kesalahan dia tutup. Dan ketika ada sesuatu yang baik maka dia dimunculkan dengan segenap kebaikannya. Maka jadilah kita pemilih yang cerdas, jadilah kita pemilih yang wajar. Kalau kemarin Rasulullah sampaikan kepada kita, ahbib habibaka haunan ma'asa yakunu bagidoka yawmama, wabgid bagidoka haunan ma'asa yakunu bagidoka yawmama. Dengan wajar kita memberikan dukungan. Silakan, tapi dengan sewajarnya kita memberikan dukungan. Asal kita tahu bahwasanya itulah yang menjadi pilihan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang mesti kita hilangkan adalah tagut. Apa itu tagut? Ma'ubida lil ghairillah, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mesti kita hindari ya Allah. Ini di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang harus kita hilangkan karena sebuah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah usikum wa iyyakum bi taqwallah wa qad faza taqul kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua, mari kita sama-sama berkidar mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat kesyirikan. Karena kalau kita terjerumus dalam sifat kesyirikan, kata Allah dalam firman-Nya, barang siapa yang berbuat syirik, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh dalam kesesatan yang nyata, yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al bainahuma mutashabihin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih da'ata bainana wa hdina subul salam wa najjina min dhulumati ila nur. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.